Itu Didi Aditya ya. Bapak dong. Itu saya. Ini yang nulis ini guys, yang saya dari kecil suka beli pulang sekolah. Yang nulisnya di sebelah saya, dan saya nggak tahu tuh guys sampai sekarang. Ya, jadi saya dulu menulis artikel khusus untuk di majalah Advance itu Tokusatsu, terutama di Kamen Rider. Kamen Rider aja Pak. Kamen Rider, tapi juga ada yang lain. Nanti ada juga yang Sentai, ada juga yang Ultraman, gitu juga ada. Tapi di sini saya nulis tentang Kamen Rider Spirit. Ini waktu itu ada kru majalah dari Advance ini berkunjung. Terus akhirnya saya kenal dengan mereka, saya coba tawarin tulisan tentang Kamen Rider Spirit dan mereka suka sekali karena ini sesuatu yang baru. Waktu itu ini baru-baru awal episode, dia baru buku ke. Saya suka baca Pak, saya nggak tahu kalau itu Bapak bisa ketemunya gara-gara mainannya Pak. Iya, itu dia. Mainan yang memang mempersatukan kita kota sebenarnya. Nah, ini saya dulu nulis tentang Kamen Rider Spirit, terus juga untuk karena kita ngomong Kamen Rider Ichigo hari ini, saya juga pernah nulis di Shonen Max. Ini terbitannya Alex. Waktu itu mereka juga, waktu saya ngurus komik saya, ada editor minta, mau nggak Pak ngisi tentang Kamen Rider Spirit supaya orang lebih tahu tentang Kamen Rider. Oh, dengan senang hati saya sambut. Bapak gambar di sini. Saya menulis, tapi ada saya kasih fan art saya kasih. Dan fan artnya for free, tapi artikelnya ya dibayar segitulah. Tidak gede, tetapi saya kepuasan hati itu Bapak. Ada kepuasan bahwa saya bisa berbagi cerita tentang Kamen Rider ke para pembaca. Jadi ya berawalnya saya berangkat di Kamen Rider ini dari nonton dulu waktu kecil. Ichigo. Ya, trauma, menonton dengan trauma tadi ya. Sampai nggak berani ke WC. Dengan trauma orang jadi busa gitu kan. Tapi ada dorongan dari dalam itu, penasaran, dan akhirnya saya ya menggambar Kamen Rider. Saya bikin artikel. Saya bikin artikel Kamen Rider, mungkin nanti bisa kita tampilkan ya. Nah, ini saya kasih gambarnya. Ini Bapak yang gambar. Ya, dan ini detail banget Pak mekanya. Oh, ini tahun berapa ya? Ini tahun 2005 saya baru ini. Saya kalau gambar kayak bocah, ketawain orang. Dan terus saya juga membuat fan art, merchandise. Kalau mau beli bisa kemana Pak? Bisa, saya nanti di Komifuro biasanya saya suka jual. Komifuro ya guys. Kalau teman-teman suka ke sana tuh, Pak Dimas ada. Dan ini yang kemarin nggak tahu nih mau saya cetak ulang atau gimana teman-teman. Apa itu Pak? Coba lihat. Ini artbook tentang karyanya Shotaro Ishinomori. Oh, Bapak yang gambar? Ya, ini dan jangan cepet-cepet Pak. Nah, kan kita dari awal siapa. Nah, biar orang tahu. Ini Shotaro Ishinomori yang membuat Kamen Rider. Ini Cyborg 009. Shotaronya. Ini saya membuat ini tribute to Shotaro Ishinomori. Dan ini Kikaider. Iya, Kikaider Juga karya Shotaro Ishinomori. Terus ada Hakaider, musuhnya. Ini Bijinder, ini juga bagian dari cerita Kikaider. Terus ada Inazuman, ya. Inazuman itu saya juga nonton waktu kecil. Tokusatsu pertama saya itu Inazuman. Iya, warna biru. Ya, dan itu juga. Saya nggak tahu nih Pak ceritanya, nanti bisa Nanti kita bisa bikin. Inazuman itu apa? Ya. Gitu. Terus ini ada Robo Keiji, ada Ninja Arashi, ada Kyodain yang. Oh, Kyodain, ya favoritnya Pak Leo tuh. Terus ini ada Robocon, itu juga buatan Shotaro Ishinomori. Nah, terus ini ada Akumaiser dan juga Bibiun terusannya. Ini gambar yang gila, keren banget. Ini Kamen Rider Victory, Power Ranger. Terus di sini ada Big One dan Kaiketsu Subat. Ini sebenarnya persamaannya adalah yang memerankannya adalah orang yang sama. 3 orang ini sama. Empat orang ini. Oh, sama. Nah, yang memerannya adalah orang yang sama, Miyauchi Hiroshi. Si Fitri ya. Yang menjadi Kamen Rider Fitri. Fitri ya, bukan Mbak Fitri, beda lagi. Terus ini ada Sentai juga, Go Ranger, Go Ranger yang pertama. Terus ini ada Tetsujin 17 yang juga buatannya Shotaro Ishinomori. Nah, terus ini Kamen Rider Fitri, Riderman.
X, Amazon, Keren ya, yang Stronger, bikin ini. ini Skyrider, my lifetime favorite, Kamen Rider Super One, Wah, terus ada Super ininya Cross, nih yang jadi ciri khas. Ya. Kalau saya tuh ingetnya tuh ini rumbai-rumbainya. terus ini Kamen Rider Black, Ya, black tuh yang aslinya bentuknya begini ya, Pak ya? ya, Serem yang gitu. dari mutannya ya, versi Mutannya. Shotaro Isomori, komiknya juga mutan. Terus ini juga ada Shadow Moon-nya, saya bikin dengan Gorgom. Ya, yang 3 orang itu. 3 orang itu, 3 pendeta Gorgom. Ini Kamen Rider Black RX, Ya, Robobio. Robobio dan Black-nya. Terus ini Kamen Rider Gaia dan Kamen Rider Sin. Oh, si Shin yang benar-benar jadi mutan ya. Mutan. Ternyata itu ceritanya Serem banget dikembangkan itu, Pak. dari novelnya Kamen Rider. Terus ada J Ya. dan CO. Nah ini Kalau sekilas sama ya, Pak ya? ya mereka mirip. Atau emang dibuat 2 orang? Dibuat 2 orang, kan ada movie-nya tuh yang Iya, yang endingnya lawan Shadow Moon jadi raksasa. Iya. Ya, terus ini si Jeter Kaito, karya terakhir Shotaro Isomori. Nah, ini juga Cyborg 0019. Itu yang ceweknya 0091. Ini dia cyborg tapi ceritanya itu lebih kayak agent rahasia dan lebih dewasa sih. spy gitu. Spy. Dan ternyata pernah ada komiknya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oh iya, Iya. Dan itu tahun 80 ceritanya James dewasa. Bond tapi banget. cewek Ya, dia cyborg cyborg. kayak Ghost in the Shell gitu. Ya. Oh. Tapi lebih agen. Terus ini ada apa namanya? Voice Ledger, itu juga konsepnya Shotaro Isomori dan menampilkan almarhum Ichiro Mizuki, penyanyi favorit saya sepanjang masa. Terus Endingnya, ya. endingnya Voltus dan juga nyanyi Kamen Rider X. Ini masih ingat Soalnya suaranya mirip. ya. Khas banget. Dan ya ini isinya. Ada bapak tadi. Ya, ini isinya buku ini memang ceritanya artbook saya tentang ya ini saya tribute saya kepada Shotaro Isomori yang sudah banyak mempengaruhi hidup saya dan visual saya. Kalau ada orang Jepang mau beli bisa, Pak? Ya bisa aja sih. Boleh saja. Bisa aja ya? Boleh saja, tapi untuk sementara habis. Ya, tinggal satu ini. Ini sampel saja, nanti saya mungkin akan mencetak ulang dan atau menambah isinya lagi. Saya satu tuh, Pak. Oke, nanti Order satu. cetak ulang kita usahakan. Coming soon. Mungkin Coming soon, ya. Coming soon. Untuk sementara mungkin ini ya, Ray. Wah, Ini untuk Ray. saya. Nah, ini bisa saya pajang di background di studio saya nih, guys. Dua-duanya ya. Bapak sama Takeshi Hongo. Jadi saya menulis tentang Kamen Rider, ya, menggambar, ya, fan, ya, kolektor mainan Kamen Rider, ya. masih ngoleksi juga sampai sekarang ya. Ya, kalau ada yang cocok. Lagi nyari apa, Pak? Kalau Kamen Rider, Pak? Kebetulan lagi nyari yang ini nih. Saya siap menawar ini sebenarnya. Itu punya Kevin ya. Punya ponakannya. Saya bawa cash, saya siap untuk menawar ini. Gimana, Bro Kevin? Ditawar saja. Belum lepas. Tuh guys, biasanya kalau permainan nggak langsung udahlah. Beli di mana, Kevin? Yang ini. Ke station. Oh, Nah, Long time ago. jadi langka ya. iya. Jadi nantilah pasti ketemu, pasti berjodoh. Kalau saya sih orangnya sabar ya. Iya, kita mah sambil jalan aja ketemu ya. Pak. Kadang-kadang juga suka ada lagi sih. Iya. Oh ini deh, Pak. Ada lagi. Ya kalau jodoh mah pasti bertemu. Kadang tuh biasanya gini, pas kita udah nggak inget, nggak mikirin, ya ada. Ada. Suka gitu ya, Pak? Ya, Karena ada langsung. dan pas budgetnya ada, jadi nggak mikir gitu ya. Pas ada, pas udah nggak mikirin, itu kayak kita udah doain lama nih sama Tuhan dikasihin, terus udah kitanya nggak ngarepin lagi. Betul. Sering banget saya gitu tuh, kayak gitu. Ya. Kayak kita beli blind bomb atau kita main Ichiban Fuji, kalau tidak Dapat ya, tahu. kita tidak mengharapkan apa-apa, Dapat. bisa dapat. Nih guys, ini dari Ichiban Kuchi guys, gila nggak? Detailnya bagus Pak ya? Bagus dan tapi sayangnya bukan punya saya. Ditawar Pak, ditawar Pak. Ini 1 juta mah lebih Pak. Lebih. 3 juta berarti udah dapat atau ini mah? Ada nggak akan lepas ya. Itu lucknya Kevin itu. Ya. Keberuntungan memang tidak bisa dijual Dapat belikan. guys. Jadi nggak dijual Cap? Belum. Belum ya? Keberuntungan itu tidak bisa dijual belikan. Bener. Benar. Oke.
Nah guys, kita lanjut lagi. Nah saya Pak mau nanya lagi Pak, kenapa jadi ada Henshin Pose yang tadi Pak? Oh ya, itu juga terkait dengan kecelakaannya Fujioka Hiroshi. Si Ichigo. Ya, sehingga untuk berubah akhirnya yang pertama kali Henshin Pose itu bukan Takeshi Hongo. Jadi si Tapi Nigo dulu ya Nigo dulu. Baru kemudian Fujioka Hiroshi balik, akhirnya Raida Henshin pertama akhirnya diberikan ke dia karena dia adalah Kamen Rider yang pertama. Setelah itu Henshin Pose itu semua tangannya harus begini. Itu dulu. Semuanya gitu. Sampai kita lihat sampai Black pun begitu. Pertamanya dia gitu dulu ya. Semua rata-rata begitu kecuali Super One ya. Superman sendiri deh. Nah, gitu. Tapi rata-rata kalau kita perhatikan sampai Kuga ini semua juga pasti Ada gininya ya. Kenapa gini Pak? Kenapa enggak gitu? Nah, Henshin Pose itu sendiri sebenarnya ada bagian dari kultur. Ada ceritanya Pak? Iya, itu bagian dari kultur Jepang ya. Artinya di Jepang itu ada yang namanya Matsuri atau perayaan. Matsuri. Nah, itu biasanya mereka seperti tarian gitu ya. Nah, itu sifatnya adalah spiritual. Menghubungkan antara manusia dengan alam roh dan spiritual mereka. Karena mereka base-nya adalah Shinto gitu ya. Jadi itu Animisme berarti Pak ya, begitu juga di Sentai. Kenapa ada pose-pose itu saya sebenarnya suka perayaan dan warna-warni itu sebenarnya itu sangat sangat Jepang sekali. Artinya ketika Power Ranger meniru itu kan tidak serta-merta ada filosofinya. Sementara untuk Henshin Pose sendiri untuk sebagian orang Jepang itu adalah spiritual. Jadi ada kebudayaan Jepangnya juga ditaruh ya Iya, di situ. memang. Yang gak ada Henshin Pose itu apa tuh hibiki. Oh ya. Hibiki mah ditiup doang ya? Apa? Bener ya? Tapi diginiin aja kan Hibiki itu kan. Tapi gitu ya. Hibiki itu sendiri sudah sangat Jepang sekali gitu. Itu udah Jepang pisan, semuanya udah Jepang gitu. Tapi yang di Kamen Rider ini jadinya ikonik ya, karena dia adalah genre yang kemudian mempopulerkan tokusatsu hero pada masa itu. Pada masa 70-an itu Golden Age. Pelopornya ini Pak. Kamen Rider. Jadi muncul Metal Hero semua. Ya, pertama Kamen Rider, terus ada juga Shotaro Izumori juga bikin Kikaider yang juga dark ya, terus Cyborg juga kan dia. Cyborg juga. Nah, apapun yang dibikin Shotaro Izumori kalau tidak cyborg adalah mutan. Gorengnya Wah, itu. Ya, tapi yang pasti Shotaro Izumori itu suka sekali dengan cyborg. Ataukah ini pengaruh dari Robocop kali Pak? Tezuka? Robocop jauh. Udah di depan itu ya? Iya. Ya, jadi Tezuka, Osamu Tezuka itu bikin Astro Boy, nah itu juga mempengaruhi cara berpikirnya Shotaro Izumori juga. Jadi ya ketika dia magang di situ ya mungkin pengaruh itu ada. Gitu ya. Mungkin ya Pak ya, mungkin evolusi nanti manusia tuh bakal ke situ kali apa ya? Ya semoga jangan. Itu juga mengerikan gitu ya. Cucunya cucu saya tuh robot gitu kan, kebayang gitu kan? Itu mengerikan. Jadi Cyber Dane Terminator ya Pak ya? Iya. Kalau kayak gitu. Ini Coba Pak, bukan. Kalau saya satu lagi kan. Nah, kenapa Kamen Rider Ichigo ini menjadi ikonik sekali karena dia pelopor. Iya. Ya, pelopor tokusatsu show dan menjadi pelopor genre Kamen Rider yang sampai hari ini populer. Udah pop culture ya Pak ya? Ya, dia menjadi pop culture Jepang dan merupakan simbol, ya menjadi simbol ikon. Bahkan ketika di tahun 2011 kemarin ada gempa dahsyat. 2011 ya, di Jepang aja Pak? Ya, ya di situ di satu kota saya lupa, nanti bisa dicek ya. Iya. Nah, nanti ada gempa besar. patung Kamen Rider Ichigo yang berdiri dengan pose Henshin ikoniknya. Yang lagi gini? Ya, dan itu masih berdiri tegak dan itu merupakan satu simbol optimisme. Ya supaya kita jangan nyerah aja ya, Ya. bangkit lagi gitu ya. Makanya ketika saya menjadi si Nigo, Kamen Rider Nigo ini, kalian sering lihat saya cosplay seperti Betul. ini ya, itu ada juga spiritualitas di dalamnya. Artinya ada heroism yang muncul. ya
jiwa kesatria kita sendiri apa ya, jiwa Ya, pahlawan. dari kecil saya menyukai Kamen Rider, saya gambar-gambar Kamen Rider, saya koleksi, bahkan saya menulis untuk Iya. mempopulerkan Kamen Rider, dan akhirnya saya jadi Kamen Rider itu sendiri. Itu adalah sebuah perjalanan sebenarnya. Iya sih benar. Kayak saya juga kan senang Vegeta tuh belajar dari karakternya gitu. Dan itu tuh dalam proses-prosesnya apa ya? Bapak bisa relate sama dia semua. Benar nggak? Ya. Dan Kamen Rider itu dia juga saintis, dia bekerja. Takeshi Hongo tuh, Ini kan dia dosen ya Pak ya? Takeshi Hongo, ya dia di The First itu dia yang Dosen, pengajar, Pengajar. pengajar juga, dia kerja di lab dan sebagainya, peneliti, saintis. dan mungkin itu juga yang mendorong saya untuk menjalani profesi hari ini. Jadi relate semua ya. Aduh, terima Wah, kasih. Kita sambil ngopi-ngopi guys. Nah kalau nggak salah tuh si Nigo dosen ya Pak ya? Oh, dia fotografer. Fotografer. Dia fotografer. Kamen Rider Nigo tuh fotografer. Yang dosen itu dan hobi balap itu adalah Si Takeshi. Takeshi Hongo. Jadi semua versi Takeshi Hongo itu yaitu dia hobi balap dan juga Keren ya, pengajar dan suka peneliti. balapan. Iya. Kombinasi yang laki banget gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya relate dengan kita. Apalagi nanti kita ngomongin Ryuki ya. Nah, nanti kita mau bahas Nah, nanti Ryuki kita itu. bahas Ryuki. Sama seluruh aspek kehidupan nyambung semua Pak ya? Nah, ya, semua Anak Ryuki. SMA aku juga ada yang jadi Kamen Rider. Nah, itu di Ryuki ada tuh. Anak SMA. Anak SMA yang badaknya, yang apa? Kamen Rider apa itu? Yang Sai itu yang itu juga ada. Gitu. Pesan moral Bapak nih Pak, rangkumin semuanya. Kamen Rider itu apa sih buat Bapak? Kamen Rider itu terutama dari Ichigo ya. Mereka itu adalah hero yang menjalani kehidupan yang mereka nggak suka sebenarnya. Iya bener banget itu. Mereka terpaksa, Dan mereka juga kan nggak tahu ya tiba-tiba diambil ya Pak ya? dan itu bisa saja terjadi kepada kita. Iya, tiba-tiba kita ngalamin kayak gitu. Entah Bayang. apapun itu ya, bisa macam-macam. Iya, Ya amit-amit gitu ya. amit-amit pisan. Amit-amit pisan. Orang mungkin sakit atau mungkin orang ada masalah. Iya. Mereka harus berjuang untuk menjadi versi yang lebih baik dari mereka sendiri. Dan tetap berjalan walaupun dengan keadaan itu ya, Ya. Pak ya. Dan itu mereka terpaksa menjadi kehidupan yang sebenarnya tidak ideal buat mereka. Bayang dong, Iya tuh. Anda seorang pembalap dengan IQ cerdas, menjadi asisten profesor ternama, tapi tiba-tiba mendapati dirimu dioperasi menjadi Kamen Iya, Rider. dari yang nggak minta juga. Dan ternyata profesor yang kamu puja, yang kamu jadikan panutan itu adalah yang mengoperasi Iya. dirimu sendiri, gitu kan? Itu di Kamen Rider terjadi. Gitu. Kebayang apa kalau kejadiannya Bapak nih udah berkeluarga, tiba-tiba diculik sama shocker, dibikin gitu gimana Nah Pak? itu, Tapi ya Nyesek juga lah. nyesek lah. Itu Ninggalin istri berarti kan? ya, meninggalkan semua orang, gitu kan? Itu kan menjadi Kamen Rider tidak segampang. Nggak boleh egois. Bukan tidak boleh egois, karena kalau kita ngomong Kamen Rider egois, kita ngomong Ryuki, itu banyak sekali yang kita bisa bahas di situ. Ya itu segala Ya. dosa ya Pak ya. Segala keegoisan Keinginan manusia itu manusia. ada di situ semua. Tapi ketika kita ngomong Kamen Rider secara universal, terutama dari Ichigo, Nigo, mereka menjalani kehidupan yang mereka nggak suka. Tetapi mereka di situ merasa punya tanggung jawab untuk membereskan semua itu. Ya, dia sebenarnya nggak mau mungkin ya, tapi dia demi kebenaran ya Pak ya. Akhirnya jadi panggilan, gitu. Karena menjadi hero itu adalah panggilan, Ya, nggak bisa semua nggak orang. bisa sama orang. Keren. Tidak semua orang bisa menjadi hero. Ya, nggak boleh egois Pak ya. Nggak boleh mentingin diri sendiri. Nanti kita lihat ceritanya akan berbeda. Ada di Ruki ya. Ryuki ada di sebenarnya di awal-awal Nigo yang versi movie, yang versi movie scene dan komiknya tuh dia juga ada egoisnya juga. Gitu. Itu tiap orang punya ini, tetapi pada akhirnya Kamen Rider itu mengajarkan lu berubah. Benar-benar Henshin untuk jadi lebih baik. Versi yang lebih baik dari hidupmu. Nah, itu artinya Kamen Rider ya Pak. Ya, itu artinya menjadi Berubah Kamen Rider. untuk jadi versi kita yang lebih baik. baik. Walaupun keadaannya kayak gimana pun, Ya, seenggak enak apapun. ya.
Itu Henshin. Wah, keren banget filosofinya, Pak. Dan ini harus diteruskan ke anak-anak kita, Pak. Ya,